Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembuatan website kali ini kita lanjutkan masuk ke isi daripada websitenya, konten websitenya, yaitu form anggota. Nah, di sini kita sudah mempunyai form login ya. Form login. Nah, di sini kita masukkan username. Username-nya admin udah saya rubah, passwordnya semula admin 123 saya udah ganti jadi admin saja. Bisa di enter atau di klik login. Nah, pada pertemuan lalu sudah sampai sini, jadi sudah bisa menampilkan halaman menu utama, halaman menu ya, header. Jadi file headernya sudah bisa ditampilkan seperti ini, yang isinya adalah ada perpustakaan, dashboard, ada menu data buku, data anggota ya, kemudian ada logout ya untuk keluar, kemudian di sini ada keterangan username ya, dan di sini ada pilihan ganti password ya. Yang untuk ganti password silakan diganti, password barunya apa, password barunya diulang lagi, kalau simpan itu untuk menampilkan password ya, untuk mengganti password. Kalau pengen balik lagi ke tampilan awal atau menu, klik aja dashboard di sini ya, nanti akan mengarah ke halaman admin ya, admin awal ya. Itu hanya tampilan header saja. Nah, di sini yang kita klik itu adalah data anggota. Nah, data buku belum kita buka, dan kita klik adalah data anggota. Nanti tampil seperti ini. Nah, ini nanti bisa diinput data anggotanya, anggota baru ya. Nah, NIM-nya, NIM kalian masing-masing, anggotanya, nama anggota, nama kalian, nama siswa atau siswi, untuk jenis kelamin, sesuaikan jenis kelamin kalian kalau udah simpan. Nah, itu untuk penginputan data anggota. Jadi sebentar di sini hanya diinput punya kalian saja. Ini nanti kalian screenshot, kalau nanti kalian upload di MyBase ya, kalian upload di MyBase. Itu untuk tugas ya, untuk nilai tugasnya, seperti itu. Jadi ini di screenshot halaman website yang berisi data anggota, di mana isi data anggotanya hanya satu baris saja, yang berisi hanya data nama kalian saja ya, kode anggota atau NIM kalian saja. Seperti itu untuk tugasnya. Ini akan saya ambil untuk nilai tugas TS ya. Jadi untuk nilai tugas TS nanti ada lagi materi UAS, untuk nilai tugas UAS. Setelah itu baru nilai untuk presentasi ya, kelompok, sekaligus nanti tanya jawab individu ya. Oke, itu untuk nilai tugas. Jadi sekali lagi nilai tugasnya nanti diupload ke MyBase. Jadi setelah di screenshot dia berbentuk gambar, silakan kalian mau taruh di langsung misalkan diupload ke MyBase, atau kalian mau taruh dulu di Word lalu baru diupload Wordnya juga boleh, silakan. Jadi terserah medianya. Yang jelas isi daripada screenshotnya adalah tampilan website yang berisi data anggota, dimana data anggotanya adalah diri kalian saja, hanya satu orang saja, sesuai dengan NIM dan nama masing-masing. Ya untuk tugas, nilai tugas. Jadi kalau yang ada misalkan ada NIM atau nama orang lain di situ, data anggotanya itu ada data orang lain, nah itu
pas kebetulan data orang lain itu adalah satu kelas, itu saya tidak nilai ya. Walaupun beda kelas tidak saya nilai ya. Jadi yang saya nilai adalah yang hanya ada satu data, itu di data kalian saja, data kalian masing-masing, itu yang saya nilai. Jadi kalau ada data orang lain ada di screenshot kalian, itu saya tidak nilai. Jadi untuk membuktikan benar-benar itu hasil kerjaan kalian adalah data anggota itu hanya satu rekod saja, hanya satu baris saja, yaitu data kalian saja. Paham ya? Untuk tombol yang aktif ini adalah untuk edit. Sebelum saya perbaharui untuk edit, nanti setelah saya ambil penilaian pertemuan berikutnya baru saya lanjutkan ke edit sama hapus ya. Jadi ini sengaja saya buka, saya edit, saya modif baru yang nambah anggota baru ya. Itu ya. Jadi tolong isi dengan data kalian, diri kalian masing-masing yang betul ya, jangan data temennya yang dimasukkan. Oke, itu untuk tugasnya. Selanjutnya kita belajar bagaimana cara membuat seperti ini. Kita logout dulu. Nah, berarti dari halaman welcome ya, pada saat dipanggil lokalhost perpustakaan, itu kan yang dipanggil adalah, yang di load adalah welcome. Welcome itu adanya di perpustakaan, lalu aplikasi, lalu adanya di controller. Ingat MPC ya, MPC. Jadi ada controller ya. Controller inilah yang berfungsi sebagai pengatur ya, pengontrol. Jadi dia yang menjalankan, memanggil ke model kalau berkaitan dengan database, memanggil ke views, ke folder views ya, kalau dia berkaitan dengan tampilan POM atau interface ya. Jadi MPC, model view controller ya. Jadi si controller inilah yang berfungsi sebagai pengaturnya. Nah, si welcome ini dia tadi ada di controller, tadi di sini ada index. Nah, jadi pada saat dia pertama kali welcome ini tampil, dia akan menjalankan fungsi index ya. Fungsi indexnya ini adalah memanggil POM login yang ada di folder view ya. Login yang ada di folder view. Nah, ini tampilannya kan, POM login yang ada di folder view. Ketika kita isi username, password, kalau kita klik login ya, maka dia masuk ke halaman admin ya, kan admin di sini. Admin itu adanya di controller, admin. Ini untuk pengatur pemanggilan admin. Nih, admin di sini ya. Kita buka admin. Ya. Jadi pada saat si admin ini terpanggil ya, tadi kan di welcome itu yang di load kan login, POM loginnya kan tampil ya, POM login. Nah, login kan ini udah login, itu adanya di view kan, ini login ya. Nah, pada saat login tampil kemudian kita isi, nah dia kan di sini manggil welcome login, berarti ini fungsi login ya. Begitu diklik
Nah, di sini kan dikasih tahu nih adanya di welcome login. Nah, welcome login. Maka dia menjalankan fungsi login nih yang ada di welcome nih tuh. Ya. Nah, maka welcome yang ada di controller ini, kalau ini kan adanya di view ya, di tampilan POM ya. Maka setelah kita isi, nah ini kan nanti isinya akan ditampung ya oleh si welcome, tampung tuh. Nah terus kemudian diverifikasi. Setelah diverifikasi, dicocokkan dengan database ini tadi model pustaka, cocokkan dengan database tabel. Kemudian nanti dia akan kalau benar maka dia akan diarahkan ke tampilan admin ya. Nah ini adminnya, maka terbukalah admin. Nah ini, nah di adminnya sudah terbuka, maka kita lihat di admin itu pertama ada pemanggilan tabel anggota nih, pemanggilan tabel anggota. Lalu dia akan menampilkan header ya, header. Ini header nih, ada tulisan purpose, dashboard, kemudian ada menu data buku, anggota, budget, nama user. Nah ini adanya kan di header nih, maka headernya kita buka. Header itu ada di kontrol, ada di header itu ada di view ya, ada halaman POM ya, ada di folder admin. Ini header. Nah isi header itu kan ini tuh, ada dashboard ya, kemudian ini adalah file CSS, kemudian ada jQuery panggil ya, agar tampilannya bagus seperti ini tampilannya. Jarak-jaraknya di divisinya, divide-nya diatur. Kemudian ini ada div ya, divide apa saya lupa nih tingkatannya, panjangannya. Kemudian nanti di situ ada tulisan perpustakaan. Nanti kalau diklik perpustakaan, maka dia balik lagi ke tampilan awal seperti ini. Kalau diklik perpustakaan, karena di sini link URL-nya diarahkan ke halaman admin. Ini halaman ini yang memanggil admin header ya. Kemudian di sini ada link sama dashboard nih, ini juga diarahkan ke halaman admin. Kemudian ada buku ya, data buku yang tidak kita aktifkan dulu. Kemudian ada anggota yang sudah kita aktifkan. Kemudian ini kita nggak gunakan yang transaksi ya. Kemudian ini admin lanjut yang sudah diaktifkan, ganti password yang sudah diaktifkan. Ini kan isinya header ini ya, seperti ini tampilannya ya. Ini headernya, ini puternya di bawah. Nah sekarang kalau kita klik data anggota, maka dari ini ada linknya nih, anggota, ini base URL-nya ke admin anggota, admin anggota, admin anggota. Nih fungsi anggotanya dipanggil lah. Ini manggil fungsi ini ya, ini manggil fungsi. Admin, fungsi anggota. Nah fungsi anggota di sini memanggil POM anggota. Nah, ini memanggil POM anggota nih, itu view admin anggota, dia memanggil tabel anggota. Nah untuk tampilan kan adanya di view ya, tampilan interface adanya di view. Ingat MVC tadi, model view controller. Nah maka anggota yang ada di folder view ini tampilannya berisi judul kolomnya ini
Kemudian nanti dia di bagian atas itu ada penambahan anggota nih, link ya. Tampilannya yang ini. Kalau diklik ya, ini kan tadi link nih, yang ini ada di header ya. Nih link anggota, tuh Ahref ya, link URL-nya admin anggota. Jadi kalau diklik, tuh terbuka ada tabel anggota, data anggota. Nah ini anggota baru ada di sini, anggota tuh. Nih anggota baru ya. Jadi ini dia linknya ke tabel, ke file anggota underscore add ya, penambahan anggota. Berarti ada file anggota add nih. Karena link ini bisa mengarah ke tabel, bisa ke POM, bisa mengarah ke POM, bisa juga mengarah ke fungsi ya. Itu yang harus dipahami. Jadi link URL ini bisa mengarah ke POM, bisa juga mengarah ke fungsi ya. Nah yang mengarah ke fungsi seperti ini. Ini admin anggota edit, ini adanya di fungsi. Kalau kita lihat ke admin sini, tuh ada fungsi anggota add. Kemudian nanti dia manggil anggota add. Sekali lagi, jadi dia mengarah ke fungsi ya. Sekali lagi dia mengarah ke fungsi ya. Nanti dari fungsi baru dia akan manggil POM ya, secara alat ya. Tadi salah, jadi yang benar si anggota ini ada link fungsi ini ya, bukannya POM ya. Jadi dia fungsi, ini juga fungsi ya, fungsi yang ada di halaman admin ya, admin.php. Nih jadi ada anggota add, fungsi nambah, ada fungsi. Nah ini yang mengeksekusi menambah ya, aksi ini maksudnya mengeksekusi ya, menambah. Ini codingnya atau scriptnya. Kemudian ada edit nih, kemudian ada update, nanti yang akan saya edit lagi, dan saya buka ada hapus ya, gitu ya. Jadi itu fungsi-fungsi yang ada di halaman admin.php. Nah baru nanti dari add nih, anggota add, nanti dia akan manggil atau ngelut atau menampilkan halaman anggota add ya, apa namanya, POM ya, POM anggota add yang adanya di folder admin, adanya di folder view ya. Nah, klik anggota baru tuh ya, maka dia akan memanggil tabel POM anggota add ya, memanggil POM anggota add ya. Jadi nanti dari anggota add, dari fungsi anggota add, dia akan memanggil ini, dari fungsi anggota add nih, dia akan memanggil POM anggota add. Nah ini POM anggota add nya ya, POM anggota add nya. Begitu dimasukkan, klik simpan, maka dia masuk ke aksi tadi ya, anggota ini. Setelah kita simpan, maka dia akan masuk ke anggota add. Nah setelah kita masukkan data yang baru ya, data yang baru kita masukkan, maka dia mengarah ke anggota add aksi. Nah fungsi ini ya, fungsi yang ada di admin, anggota add aksi ya. Ini dari text box yang kita masukkan, nanti disimpan di kode nama yang kita masukkan, nama siswa ya, ini NIM, maksudnya NIM siswa ya, nama siswa, jenis kelamin siswa. Nah nanti di validasi, kemudian di input ya, di input ke database nih, ada model M pustaka dimasukkan, maka dia dipanggil lagi halaman anggota ya.
anggota.php. Tuh ya. Jadi ini tadi nyimpennya anggota add aksi di sini pas nyimpen ke database-nya. Nih, pas disimpan maka dia ke sini tampil ini data anggota masuknya ya. Nah, kemudian nanti setelah dia udah ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu alur logikanya. Yang jelas patokan kita adalah MVC ya. Jadi dari controller itu bisa ke model, dari controller bisa mengelut atau memanggil view ya. View yang nanti bisa dari view ke view nih. Ini kali ini kan view ke view nih. Nah, anggota kan anggota add nih. Ini kan POM. Lalu dari anggota ke anggota add nih. Tuh ya. Anggota ke anggota add. Ini sama-sama POM, sama-sama dari folder yang sama itu view ya. Nanti untuk mengatur penyimpanannya baru ada di fungsi yang ada di controller, yaitu di admin.php ya. Nah, itu alurnya, alur scriptnya untuk pertemuan yang menampilkan halaman anggota ya, anggotanya. Terus ini udah saya siapin nanti file pendukungnya. Nah, di sini saya bikinin supaya untuk memudahkan kalian tempatin filenya, kopas filenya. Ini udah saya taruh di controller ya. Nanti dibuka dulu nih, di download dulu nih notepadnya, dibaca ya. Nah, ini notepadnya nanti dibaca. Baca ya. Nah, sini ada folder controller atau ya, folder controller ada, dan ada folder views. Nah, di dalamnya ada admin, folder admin nih. Baru di dalamnya ada file-file yang harus kalian kopas. Berarti kopasnya di mana? Sama berarti posisinya di admin ya, di views di admin. Tuh ya, makanya saya bikin kayak gini supaya kopasnya jangan sampai salah. Berarti di sini kalau nanti ada file header yang sudah lama, ya itu tinggal ditiban aja atau diganti aja ya, tinggal ditiban aja, di replace ya, tinggal di replace aja. Nah, kalau yang baru kan ini anggota add, anggota edit ya. Tuh, anggota edit tadi ada, nanti ada anggota update. Nah, anggota update itu adanya di adanya di admin.php yang ada di controller ya, itu penyimpanannya. Kalau dari anggota nambah berarti ke sini nih, diantara ke anggota add ya, dari anggota ke add. Nah, di sini di anggota ada edit, ada hapus ya, itu adanya di admin.php controller ya, itu adanya di sini nih, controller. Nah, ini adanya di admin. Nah, untuk welcome juga sama, kalau udah ada yang lama ditiban, ditimpah, diganti ya welcome. Karena kan di sini udah ada tambahan scriptnya lagi kan, sini welcome. Nah, welcome udah ada tambahan script. Sorry, kayaknya masih sama ya, masih sama kayaknya welcome. Jadi welcome kalau mau di kopas silakan, tiban aja, timpah ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, masih nggak ada perubahannya ya. Kemarin masih sama, model view manggil POM login di view, kemudian nanti dari login itu dipanggil fungsi loginnya, dari login ya. Tuh ada base URL di sini, dia manggil ke fungsi welcome login
untuk verifikasi username password. Baru dia ke admin. Nah, ada di controllernya admin. Welcome sama admin sama-sama controller. Baru di sini nanti dia akan manggil file-file yang ada di view maupun yang ada di model. Kalau yang terkait dengan model, ya nanti dia terkait dengan update data. Ini terkait dengan model. Kalau dengan view ya kayak gini, ada admin manggil ganti password, ada manggil form admin anggota nih, manggil halaman anggota yang ada di view ya, yang ada di folder admin. Itu untuk model yang dia narik data, ambil data dari database pakai model. Yang pustaka adanya di model. Get data itu fungsi yang ada di Pustaka. Anggota itu tabel yang ada di database ya, db_pustakaan. Ini disimpan di atribut apa di variabel anggota ya, disimpan di variabel anggota dalam bentuk array, di variabel data ya, variabel data isinya array data anggota. Makanya di sini yang dipanggil adalah variabel arraynya itu data. Maka tampilnya dia sebanyak data yang ada. Kalau hanya satu record, ya hanya satu record yang tampil ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk tugas menampilkan data anggota hanya satu record, itu data diri kalian saja. Karena itu digunakan untuk penilaian nilai tugas UTS masing-masing. Ya. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Jadi pendukungnya sudah saya jelasin tadi ya. Alurnya juga. Jadi ingat aja MVC kontrol jalan sih kebanyakan dari kontrol ya, kontrol ya. Harusnya bukan MVC. Tapi CPM ya, lebih tepatnya CPM kontrol view terus model ya, kontrol view model lebih tepatnya. Nah, dari pertama kita panggil halaman websitenya, nanti dia mengarah ke welcome itu ada form login itu ada di view ya, ada di folder view, form login ada di folder view ya. Form login ada di folder view ya. Login.php ada di view. Nah, dari login nanti di verifikasi di welcome ya. Baru dia nampilin admin yang ada di controller. Nah, admin. Dan nampilin admin yang ada di controller. Dari admin, nah itu kan dia ada fungsi-fungsinya tadi banyak kan, ada fungsi. Ada fungsi ini di admin, ada fungsi untuk anggota manggil form anggota ya. Anggota ini adanya di view anggota ada anggota underscore add. Nah, ini di view juga. Nah, view juga. Lalu di sini ada manggil fungsi anggota add aksi ini untuk masukin ke database. Ini adanya di admin ya. Anggota add aksi ya, terkait dengan insert data tuh ya. Kemudian dari anggota add ya. Juga di samping itu anggota juga ada edit. Nah, edit ini ke fungsi anggota edit ya. Ada anggota edit nih. Tuh ya. Anggota edit nanti panggil halaman anggota edit ya. Ini anggota edit ini adanya di view ya. Nah, ini silakan kalau mau nyoba di edit, silakan diedit aja nih. Ini masih beberapa yang belum saya edit. Masih ada yang belum saya edit nih. Ini yang belum diganti ya. Belum diganti. Nih, jadi ada beberapa yang belum diganti. Nah, caranya sesuaikan dengan
tabelnya. Nah, ini kan tabel anggota nih, sesuaikan dengan tabel anggotanya yang ada di database. Tabel anggotanya yang ada di database. Nah, tabel anggota. Tabel anggota. Tuh, sesuaikan dengan atribut yang ada di anggota. Nah, kalau pengen belajar ngedit ya, silakan edit. Nih, sengaja saya nggak edit. Sebetulnya ada yang mau nyoba mau ngedit kan, mau belajar edit kan. Nah, nanti dari sini kan dia mau mengarah ke update ya, ke fungsi update yang ada di admin nih. Nah, anggota update. Nah, ini udah saya edit nih. Kalau kalian mau ngecek lagi silakan. Nah, ada anggota, nama anggota nih. Nanti dia manggil anggota edit ya. Jadi dia manggil anggota edit lagi, balik lagi ke halaman atau form anggota edit nih, ke halaman ini. Anggota edit. Nah, anggota edit nanti dia manggil halaman apa? Anggota edit akan manggil halaman ini ya, anggota update tuh. Anggota update nih, jadi dia di update, maka dia akan balik lagi ke halaman anggota edit. Jadi setelah diedit, diupdate, nah, dia anggota diupdate, nanti dia balik lagi halaman kurang lebih halaman seperti ini, balik lagi. Itu ya. Jadi ngikutin alurnya kayak gitu. Ngurutnya kemana dia. Begitu ya, hapus. Ada di anggota. Ya. Ini ada hapus. Di admin ada hapus. Tuh, fungsi hapus. Dia jalanin. Nanti kalau sudah dimasukkan ke database, dihapus ke database. Di tabel. Kemudian dia balik lagi, tampilin halaman form anggota. Anggota di sini. Nah, udah lengkap ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa data atau rekodnya hanya satu baris saja, yaitu data kamu sendiri saja. Karena ini keperluan untuk ngambil nilai tugas. Memang sengaja ini tombol edit sama hapusnya belum berfungsi saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi, yang sampai salah kopasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.